Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Rai. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tematik tema 3, subtema 1 dan 2 tentang tugasku sehari-hari untuk muatan pelajaran PPKN. Baik, kita mulai video pembelajarannya. Nah, mari kita membaca cerita berikut ini. Siti anak yang rajin. Setiap pagi Siti bangun sendiri. Siti langsung merapikan tempat tidurnya. Siti, Ali, ayah dan ibu kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah bersama. Setelah itu, ibu memasak sayur untuk sarapan. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Ayah mencuci sepeda motor. Ali membantu ayah. Nah, anak-anak, itu tadi adalah cerita tentang Siti dan keluarganya. Dari cerita ini kita dapat melihat ada beberapa tugas yang sudah ditentukan siapa yang melaksanakan tugas itu. Nah, mari kita lihat, dapatkah anak-anak menyebutnya? Yang pertama, ayah Siti. Apa tugas ayah Siti dari bacaan yang ada ini? Dapatkah anak-anak menyebutnya? Ya, mencuci sepeda motor. Kemudian ibu bertugas untuk menyiapkan sarapan. Kemudian Siti bertugas untuk merapikan tempat tidurnya sendiri. Ada lagi tugasnya Siti, yaitu membantu ibu menyiapkan sarapan. Bagaimana dengan Ali? Ali membantu ayah mencuci motor. Anggota keluarga Siti terdiri dari ayah, ibu, Siti, dan Ali. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak disebut keluarga inti. Nah, setiap anggota keluarga memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, seperti yang sudah dibacakan dalam cerita Siti dan keluarganya. Nah, setiap tugas harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Nah, Siti masih kecil, Ali juga masih kecil, jadi mereka mendapatkan tugas sesuai dengan kemampuan mereka. Mencuci sayur itu bukan tugas yang berat, tidak memerlukan tenaga yang banyak, berbeda dengan ketika mengangkat benda-benda yang berat. Nah, itu tidak boleh dilakukan anak-anak karena anak-anak belum mampu. Jadi tugas harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Nah, selain itu setiap anggota keluarga juga harus saling bekerja sama. Tentunya dengan bekerja sama, setiap pekerjaan akan menjadi ringan dan lebih cepat selesai. Nah, di rumah tentunya ada pembagian tugas. Nah, pembagian tugas ini ada manfaatnya. Nah, yang pertama, melatih sikap disiplin. Dengan adanya tugas, kita akan dilatih untuk disiplin dengan mengerjakan tugas-tugas itu. Selanjutnya, bertanggung jawab terhadap tugasnya. Nah, di sini Pak Ray mengambil gambar seorang anak dengan hewan peliharaannya. Jadi anak ini membersihkan tumpahan air minum dari hewan peliharaan tersebut. Nah, itu adalah bentuk tugas anak, sehingga dia harus bertanggung jawab terhadap tugasnya. Kalau ada airnya tumpah, anak itu harus membersihkannya, juga memberi makan pada hewan peliharaannya. Begitu juga dengan anak-anak. Kalau di rumah anak-anak mempunyai hewan peliharaan, anak-anak harus bertanggung jawab. Jangan lupa dikasih makan, jangan lupa dikasih minum, atau yang punya tanaman jangan lupa disiram supaya tidak layu.
Nah, itu adalah bentuk tanggung jawab terhadap tugas. Nah, yang selanjutnya adalah mempererat rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Nah, jika keluarga sering bekerja sama, tentunya akan lebih akrab. Manfaat lainnya adalah pekerjaan menjadi lebih cepat diselesaikan. Nah, berikut adalah contoh tugas anak di rumah. Seperti yang tadi Pak Res sudah katakan, tugas anak itu tergantung atau disesuaikan dengan kemampuannya. Jadi, anak-anak juga tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat-berat, yang belum sesuai dengan kemampuannya. Jadi, merapikan tempat tidur sendiri itu sudah cukup untuk seorang anak bisa merapikan tempat tidur sendiri. Atau ada anak-anak yang bangun tidur langsung tinggalkan saja tempat tidurnya. Nah, sebaiknya setelah belajar ini mulai untuk belajar merapikan tempat tidur sendiri. Merapikan mainan setelah selesai bermain. Nah, ini biasanya setelah main berantakan ditinggalkan saja. Jadi nanti biar orang tuanya atau kakaknya yang merapikannya. Padahal kakak, orang tua juga punya pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Nah, karena pekerjaan merapikan mainan bukan pekerjaan yang berat, jadi anak-anak bisa merapikan sendiri mainannya. Membantu ayah menyiram tanaman. Ya, ini juga tidak berat, masih bisa dilakukan oleh anak. Membantu ibu mencuci piring. Nah, itulah beberapa contoh tugas anak di rumah. Tentunya masih banyak contoh lainnya, anak-anak dapat menyebutkannya sendiri. Nah, kita lanjut untuk contoh tugas ibu di rumah. Ibu bekerja membantu ayah mencari nafkah. Tugas mencari nafkah, tugas utama adalah tugas seorang ayah. Mencari nafkah itu adalah bekerja, mencari uang lah begitu, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, ibu juga dapat bekerja membantu ayah mencari nafkah. Bisa bekerja dari rumah, bisa juga bekerja di tempat kerja atau di kantor. Selanjutnya, merapikan rumah. Nah, selain membantu ayah mencari nafkah, ibu juga memiliki kewajiban merapikan rumah. Nah, bayangkan dari gambar yang Pak Res tampilkan itu ada banyak sekali pekerjaan ibu. Nah, makanya perlu adanya kerjasama dan juga pembagian tugas. Jadi, memberi makan hewan atau menyiram tanaman, anak-anak dapat melakukannya, sehingga dengan begitu pekerjaan ibu bisa lebih ringan. Membimbing anak belajar. Nah, selama anak-anak belajar dari rumah, tentunya ibu yang bekerja dari rumah lebih sering membimbing anak untuk belajar, tapi tidak juga menutup kemungkinan kalau ayah juga ikut membantu. Nah, itulah kerjasama dalam rumah. Selanjutnya, menyiapkan makanan. Ya, pastinya semua suka kalau masakan ibu, masakan mama itu lebih enak. Oke, itu tugas ibu. Tentunya masih banyak lagi yang lain, anak-anak bisa sebutkan nanti. Nah, selanjutnya yaitu tugas ayah. Ayah adalah kepala keluarga. Ayah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi, ayah adalah orang yang pekerjaan utamanya untuk mencari nafkah. Entah itu bekerja sebagai pilot, sebagai polisi, sebagai pegawai orang kantoran. Nah, yang pasti ayah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, tentunya ayah juga harus membantu pekerjaan ibu. Pada gambar di sini, Pak Res menampilkan seorang ayah sedang
memberi susu pada anaknya. Nah, mencuci mobil atau kendaraan, membersihkan kebun. Nah, tentunya pekerjaan ini untuk mencuci mobil atau membersihkan kebun itu masih bisa dilakukan bersama-sama. Oke, seorang anak selain bertugas membantu orang tua dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, anak-anak juga memiliki tugas untuk bersikap, menghormati dan mematuhi orang tua. Selalu bersikap sopan kepada orang tua. Nah, ini penting sekali anak-anak, terutama apalagi di masa belajar dari rumah. Yang menjadi guru anak-anak adalah orang tua kalian. Jadi apa yang disampaikan orang tua, dengarkan. Seperti ketika kalian mendengarkan penjelasan dari guru, karena sekarang guru tidak bisa melihat bagaimana kalian di rumah, bagaimana sikap kalian. Yang lebih tahu sekarang adalah orang tua kalian. Jadi hormati dan selalu bersikap sopan. Dengarkan apa yang disampaikannya, karena orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Nah, selain di rumah, di sekolah kita juga harus saling menghormati dan menghargai. Di sekolah kita mempunyai banyak teman yang memiliki kegemaran, agama dan suku, serta ciri fisik yang beragam. Nah, beragam artinya banyak macam atau bermacam-macam. Dari kegemaran saja, dalam satu kelas tentu ada banyak teman yang punya kegemaran berbeda-beda. Ada yang senang bermain bola, ada yang senang bermain kejar-kejaran, ada yang senang menggambar, ada yang senang bernyanyi. Nah, itu banyak macamnya. Begitu juga dengan agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Anak-anak bisa menyebutkannya. Nah, begitu juga suku dan ciri fisik. Ciri fisik ini seperti warna kulit, tinggi badan, kurus atau gemuk. Jadi perbedaan-perbedaan itu kita harus hormati dan kita hargai. Nah, ini beberapa suku yang ada di Indonesia. Di antaranya ada suku Dayak, Tionghoa, Melayu, Jawa, Batak, dan masih banyak lagi suku lainnya. Anak-anak bisa menyebutkannya sendiri nanti. Nah, meskipun berbeda-beda suku bangsa, kita harus hidup rukun dan saling menghormati. Nah, contoh sikap menghargai keberagaman di sekolah diantaranya seperti tadi, saat bermain kita tidak boleh membeda-bedakan suku dan agama. Jangan mentang-mentang dia dari Papua, saya tidak mau main dengan dia, atau dia orang Dayak, saya tidak mau bermain dengan dia. Itu tidak baik. Semua harus dihargai, dihormati agar tercipta kerukunan. Menghormati hobi teman yang berbeda dengan kita. Nah, anak-anak, tentunya jika kita hidup rukun dengan semua orang, menghargai perbedaan kegemaran, agama, suku dan ciri fisik orang, kita akan mempunyai banyak teman. Nah, anak-anak lebih senang mempunyai banyak teman atau tidak punya teman, tinggal anak-anak pilih sendiri. Jadi kalau anak-anak ingin punya banyak teman, bersikaplah untuk saling menghargai, saling menghormati, dan tidak membeda-bedakan. Nah, anak-anak, itu tadi video pembelajaran kita tentang tema 3, tugasku sehari-hari. Semoga video pembelajarannya dapat membantu anak-anak belajar dari rumah. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.